Pada video sebelumnya, kita bahas soal SIMAK UI tahun 2019 nomor 41 terkait gaya konservatif dan non-konservatif. Salah satu karakteristik gaya konservatif adalah usaha yang dihasilkannya tidak bergantung pada bentuk lintasan, sedangkan gaya non-konservatif sebaliknya. Nah, pada kesempatan ini saya akan tunjukkan bagaimana gaya konservatif dapat melakukan usaha dengan besar yang sama pada lintasan dengan panjang berbeda. Misalkan terdapat dua benda bermassa sama, menuruni dua lintasan dengan kemiringan berbeda dari ketinggian yang sama. Benda satu menuruni lintasan satu, benda dua menuruni lintasan dua. Pada masing-masing benda bekerja gaya konservatif, yaitu gaya berat yang arahnya ke bawah, dan bekerja gaya non-konservatif, yaitu gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Selain itu bekerja gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan bidang sentuh. Jangan lupa, gaya berat perlu diproyeksikan. Pada benda satu, gaya berat diproyeksikan menjadi W sin alfa dan W cos alfa. Pada benda dua, gaya berat diproyeksikan menjadi W sin beta dan W cos beta. Sekarang kita cari usaha oleh gaya konservatif dan oleh gaya non-konservatif pada masing-masing benda. Pada benda satu, usaha oleh gaya konservatif pada benda satu ditulis dengan persamaan WK1 sama dengan FK1 dikali S1, di mana WK1 adalah usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif pada benda satu, FK1 adalah gaya konservatif yang bekerja pada benda satu, dan S1 adalah panjang lintasan yang dilalui oleh benda satu. Gaya konservatif yang bekerja pada benda satu adalah gaya berat, tapi gaya berat yang diambil adalah gaya berat yang arahnya sejajar dengan arah perpindahan benda satu. Jadi kita ambil W sin alfa. Maka FK1-nya adalah W sin alfa dikali S1. W, gaya berat, dituliskan dengan persamaan M kali G dikali sin alfa dikali S1. Nah, S1 ini bisa dihubungkan dengan ketinggian puncak bidang miring menggunakan identitas trigonometri. Kita bikin segitiganya dengan sudut alfa, di mana depan sudut alfa itu ada ketinggian puncak bidang miring, dan sisi miringnya adalah panjang lintasan satu. Jadi, sin alfa adalah depan per miring. Depan sudutnya adalah H, sisi miringnya adalah S1. Maka S1 adalah H per sin alfa. Kita substitusikan S1 ke sini. Maka persamaan usaha oleh gaya konservatif pada benda satu dapat ditulis menjadi M kali G kali sin alfa dikali S1-nya kita ubah menjadi H per sin alfa. Sekarang kita coret sin alfanya. Atas bawah bagi ada sin alfa. Dengan demikian, usaha oleh gaya konservatif pada benda satu dituliskan dengan persamaan M kali G kali H. Sementara itu, usaha oleh gaya non-konservatif yang bekerja pada benda satu dituliskan dengan persamaan WNK1 sama dengan FNK1 dikali S1, di mana WNK1 adalah usaha oleh gaya non-konservatif yang bekerja pada benda satu, FNK1 adalah gaya non-konservatif yang bekerja pada benda satu, dan S1 adalah lintasan yang dilalui oleh benda satu. Gaya non-konservatif yang bekerja pada benda satu adalah gaya gesek, yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda satu, sehingga gaya gesek bertanda negatif. Jangan lupa gaya gesek itu dirumuskan dengan persamaan F gesek sama dengan mu kali N. Nah, N di sini adalah gaya normal yang bekerja pada benda satu. Jangan lupa kalau misalkan benda berada pada bidang miring, maka sumbu Y-nya tegak lurus bidang miring, dan sumbu X-nya sejajar dengan bidang miring. Nah, gaya normal itu berada pada sumbu Y, di mana pada sumbu Y hanya ada gaya normal dan ada gaya berat W cos alfa yang saling berlawanan arahnya dan sama besar.
Sehingga gaya normalnya adalah W cos alpha. Dan kita bisa tulis gaya geseknya adalah mu kali W cos alpha. Dimana W itu adalah gaya berat. Ya, kita tuliskan gaya beratnya M kali G. Jadi persamaannya mu dikali M kali G kali cos alpha. Nah, gaya gesek ini adalah gaya non-konservatif pada benda satu. Jadi kita tuliskan negatif gaya gesek atau negatif mu kali mg cos alpha. Dan S1-nya kita hubungkan dengan ketinggian puncak bidang miring seperti sebelumnya, yaitu H per sin alpha. Maka cos alpha per sin alpha adalah 1 per tangen alpha. Jadi persamaannya dapat ditulis negatif mu dikali mg dikali H dibagi tan alpha. Pada benda 2, ya kita buat garis dulu. Pada benda 2, usaha oleh gaya konservatifnya adalah WK2 sama dengan FK2 dikali S2, di mana WK2 adalah usaha oleh gaya konservatif pada benda 2, FK2 adalah gaya konservatif yang bekerja pada benda 2, dan S2 adalah panjang lintasan yang dilalui oleh benda 2. Pada benda 2, seperti pada benda 1 ya, bekerja gaya konservatif, yaitu gaya berat yang arahnya ke bawah, tapi kita pilih proyeksi gaya berat yang sejajar dengan arah gerakan benda 2, itu yang ini ya. Jadi kita pilih FK2-nya adalah W sin beta, dan panjang lintasan yang dilalui oleh benda 2 itu bisa dihubungkan dengan puncak bidang miring ya, dengan ketinggian puncak bidang miring, yaitu dengan segitiga trigonometri, di mana sudutnya beta, depan sudutnya adalah H ya, ketinggian, dan sisi miringnya adalah panjang lintasan yang dilalui oleh benda 2 atau S2. Sehingga sin beta sama dengan depan per miring H per S2, atau S2 sama dengan H per sin beta. Jadi kita bisa tulis persamaan usaha oleh gaya konservatif pada benda 2 adalah W sin beta dikali S2-nya H per sin beta. Nah, kita bisa coret nih sin betanya. Sehingga persamaannya menjadi W kali H. Dan W ini adalah gaya berat, yaitu M kali G, berarti persamaannya M kali G kali H. Sementara itu, usaha oleh gaya non-konservatif yang bekerja pada benda 2 adalah gaya gesek, sama seperti yang bekerja pada benda 1 ya. Dan gaya gesek yang bekerja pada benda 2 ini arahnya berlawanan dengan arah gerak benda 2. Sehingga WNK2 sama dengan FNK2 dikali S2, di mana WNK2 adalah usaha oleh gaya non-konservatif pada benda 2, FNK2 adalah gaya non-konservatif yang bekerja pada benda 2, dan S2 adalah panjang lintasan yang dilalui oleh benda 2 ya. FNK2-nya adalah gaya gesek yang arahnya berlawanan, berarti negatif gaya gesek pada benda 2 ya, dikali S2. Jangan lupa gaya gesek itu adalah mu mg cos beta ya, berarti kalau pada kasus benda 2 karena sudut kemiringannya beta, maka gaya geseknya adalah mu mg cos beta, negatif mu mg cos beta, dan S2-nya adalah ini nih, H per sin beta, jadi kita ubah H per sin beta ya. Cos beta per sin beta adalah sepertan. Jadi kita tulis negatif mu mgh per tan beta. Nah, apa kesimpulan dari perhitungan ini? Perhatikan, usaha oleh gaya konservatif pada benda 1 dan pada benda 2 yang identik ya, kedua benda ini. Hanya saja perbedaannya, kedua benda ini melewati lintasan yang berbeda. Yang satu lebih pendek, yang satu lintasannya lebih panjang. Ternyata, baik melewati lintasan 1 maupun lintasan 2, usaha oleh gaya non-konservatifnya adalah M kali G kali H. Ya, sama. Kenapa bisa sama? Karena sifat dari gaya konservatif itu, ya salah satunya adalah gaya ini menghasilkan usaha yang tidak bergantung pada lintasan. Mau lintasannya melingkar-lingkar,
mau lintasannya lebih panjang, yang satu lebih pendek. Yang dilihat hanya posisi awal dan posisi akhirnya. Nah, karena posisi awal kedua benda ini berada pada ketinggian yang sama, dan posisi akhir kedua benda ini juga berada pada ketinggian yang sama, maka usaha oleh gaya konservatif pada kedua benda ini juga akan sama. Lain halnya dengan usaha oleh gaya non-konservatif yang bergantung pada kondisi lintasan. Karena panjang atau kemiringan lintasan yang dilewati oleh kedua benda ini berbeda, maka usaha oleh gaya non-konservatif pada kedua benda ini akan berbeda. Perhatikan, sudut alfa lebih besar daripada sudut beta. Maka tan alfa akan lebih besar dari tan beta. Sehingga usaha oleh gaya non-konservatif yang bekerja pada benda satu lebih kecil dari usaha oleh gaya non-konservatif yang bekerja pada benda dua. Jadi makin panjang lintasannya, makin besar usaha oleh gaya non-konservatif. Sehingga kesimpulannya, usaha oleh gaya konservatif yang bekerja pada benda tidak bergantung pada lintasan yang dilalui benda, tetapi hanya bergantung pada posisi awal dan akhir benda. Sementara itu, usaha oleh gaya non-konservatif pada benda bergantung pada kondisi lintasan yang dilalui bendanya. Semakin panjang lintasan yang dilalui benda, semakin besar usaha oleh gaya non-konservatif pada benda tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lain agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa.